Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka, yakni Ingar Songsong Tulodo, Ing Matyo Mangunkarso, Tuturi Handayani, memiliki relevansi yang sangat mendalam dalam konteks pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, terutama dalam dunia pendidikan. Ketika prinsip ini memberikan kerangka berpikir yang komprehensif bagi seorang guru dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan tanpa mengabaikan kebutuhan dasar murid dan kodrat zaman serta kodrat alamnya. Nilai-nilai yang kita anut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap prinsip-prinsip pengambilan keputusan, terutama dalam dunia pendidikan. Dengan memahami nilai-nilai diri, kita dapat memaksimalkan keputusan yang lebih baik, konsisten, dan berdampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Sebagai seorang guru, kita sepatutnya untuk dapat berkomitmen untuk terus merefleksikan nilai-nilai yang kita anut dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selaras dengan prinsip-prinsip pendidikan yang diyakini. Materi pengambilan keputusan terhadap keterkaitan yang sangat erat dengan kegiatan coaching dalam proses pembelajaran. Coaching sebagai proses bimbingan yang bersifat personal, memberikan ruang bagi kita untuk merefleksikan keputusan yang telah diambil, baik yang sudah efektif maupun yang masih perlu perbaikan. Dalam kegiatan coaching merupakan alat yang sangat berharga dalam membantu kita meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Dengan bantuan seorang pendamping yang berpengalaman, kita dapat menggali lebih dalam potensi diri dan mencapai tujuan yang lebih tinggi. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap proses pengambilan keputusan, terutama ketika dihadapkan pada dilema etika. Sebagai seorang pendidik, kita tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan pedagogis yang kuat, tetapi juga kecerdasan emosional yang tinggi. Pembahasan studi kasus merupakan bagian yang penting dalam pengembangan diri kami sebagai calon guru penggerak. Melalui studi kasus, kami tidak hanya belajar tentang teori pendidikan, tapi juga mempraktikkan nilai-nilai yang kami anut dalam konteks kehidupan nyata. Dengan demikian, kami siap menjadi pendidik yang tidak hanya berkompeten dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki integritas dari moral yang tinggi. Pengambilan keputusan yang tepat merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dengan selalu mengedepankan kepentingan murid, membangun hubungan yang positif, dan berkolaborasi dengan seluruh anggota sekolah dalam proses pengambilan keputusan, kita dapat menciptakan sekolah yang menjadi tempat yang menyenangkan dan inspiratif bagi semua warga sekolah. Sebagai seorang guru, kita harus berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar mampu mengambil keputusan yang terbaik bagi murid-murid. Saya menyadari bahwa dalam menjalankan tugas sehari-hari seringkali dihadapkan pada dilema etika yang kompleks. Tantangan-tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan etis ini sangat beragam dan seringkali saling berkaitan. Keterkaitan dengan paradigma di lingkungan saya seringkali berada di bawah tekanan dari berbagai pihak, seperti orang tua murid, rekan kerja, atau bahkan kebijakan institusi. Tekanan ini dapat membuat saya merasa dilematis antara memenuhi harapan semua pihak atau mengambil keputusan yang saya yakini benar. Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin pembelajaran sangat signifikan terhadap keberhasilan penerapan pengajaran yang memerdekakan murid. Setiap keputusan yang kita buat, baik besar maupun kecil, akan membentuk lingkungan belajar yang akan dialami oleh murid-murid kita. Kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda. Kita perlu memberikan berbagai pilihan kepada murid dalam proses pembelajaran, baik dalam hal materi, tugas, maupun cara penyampaian materi. Hal ini akan memungkinkan murid untuk memilih pembelajaran yang paling sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka.
Sebagai calon guru penggerak, saya sangat menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil dari seorang pemimpin pembelajaran memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan dan masa depan murid-murid. Pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana dapat membuka jalan bagi murid untuk mencapai potensi maksimalnya. Sementara keputusan yang salah dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka yang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Modul ini telah memberikan saya bekal yang sangat berharga untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang efektif. Saya yakin bahwa dengan menerapkan pemahaman yang telah saya peroleh, saya dapat memberikan kontribusi yang positif bagi dunia pendidikan, terutama untuk murid-murid saya di SMA Negeri 1 Batang. Setelah mempelajari modul ini, pemahaman saya mengenai pengambilan keputusan, terutama dalam konteks pendidikan, mengalami peningkatan yang signifikan. Konsep-konsep seperti dilema etika, pujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan telah memberikan saya kerangka berpikir yang lebih sistematis dan komprehensif dalam menghadapi berbagai situasi di sekolah. Hal di luar dugaan yang muncul yaitu meskipun pengambilan keputusan harus rasional, emosi juga memainkan peran yang penting. Modul ini membantu saya untuk memahami bagaimana mengelola emosi dalam proses pengambilan keputusan. Dulunya saya seringkali menghadapi dilema moral dalam menghadapi keputusan terutama terkait dengan pengelolaan kelas atau interaksi dengan murid. Misalnya, saat ada seorang murid yang sering melanggar aturan, saya seringkali merasa dilematis antara memberikan hukuman yang tegas atau memberikan kesempatan kedua. Pada saat itu, keputusan yang saya ambil seringkali lebih didorong oleh intuisi atau pengalaman pribadi, tanpa melalui proses analisis yang sistematis. Saya juga cenderung lebih fokus pada solusi jangka pendek daripada mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang saya ambil. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa pengambilan keputusan dalam situasi dilema moral membutuhkan pendekatan yang lebih terstruktur. Sebelum mempelajari modul ini, pengambilan keputusan yang saya lakukan seringkali bersifat spontan dan lebih didorong oleh intuisi atau kebiasaan. Saya jarang sekali melakukan analisis yang mendalam terhadap suatu masalah sebelum mengambil keputusan. Namun setelah mengikuti pembelajaran modul ini, saya menyadari pentingnya melakukan pengambilan keputusan yang tentunya harus menyesuaikan dengan dilema etika atau pujukan moral. 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan.